kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kalau buat pagi hari ini Bapa masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali memuji menyembah Engkau, menaikkan korban syukur kami Tuhan, menyatakan bahwa betapa besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah korban syukur kami Tuhan, terimalah penyembahan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Mari sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih buat janji-Mu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan sepenuh hati katakan, sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Engkau yang begitu pedulikan hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
kami pagi ini Tuhan. Ku bawa hidupku, kami terima anugerah-Mu dalam nama Yesus. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Kau ubahku, Dia ubah hidupku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi
terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mari nyatakan isi hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau hingga saat ini kami boleh ada ini semua karena hanya karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kekuatan Roh Kudus kami bisa sampai saat ini. Dan kami bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Engkau telah menolong kami. Sampai saat ini Engkau masih menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meskipun ada hal-hal yang belum terjawab Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku tak akan menyerah sampai Engkau melihat, sampai kami melihat Engkau bekerja dalam hidup kami, sampai pertolongan Tuhan datang bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tak akan pernah menyerah. Ini tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Kami tak akan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, aku percaya, kami percaya Tuhan. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Inilah iman kami kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau hanya berserah penuh kepadamu. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami, karena rencanamu itu sempurna bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu, urapan-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Tepatnya kurang 2 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Apa yang sudah kita lakukan di tahun ini? Kebanyakan orang suka untuk membicarakan orang lain, membicarakan tetangga, membicarakan teman, bahkan membicarakan keluarga kita. Tentunya dengan hal yang kurang baik.
tidak menutup kemungkinan kita pun melakukan hal itu. Maliaki 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Kadangkala ini menjadi bahan pemikiran kita, pertimbangan kita. Seolah-olah sikap kita benar, seolah-olah tindakan kita ini benar, tepat, dan itu akan menjadi kebiasaan kita. Dengan cara kita mencampuri urusan orang lain, jahil terhadap orang lain, ngomongin kelemahan dan kekurangan orang lain, kita menganggap itu baik, lumrah. Bahkan kalau kita tahu teman kita lagi ngomongin kejelekan orang lain, teman kita merasa baik-baik saja. Sebab Tuhan seolah tidak menghukum orang yang berbuat jahat atau berbuat demikian. Apa yang harus kita pikirkan hari ini? Apa yang harus kita kerjakan hari ini? Apakah masih itu yang kita lakukan? Kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik? Tidakkah kalau hal itu kita lakukan, kita menyusahi Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar bersama-sama untuk kembali menjadi saksi. Menjadi saksi bukanlah sekedar kita mengerti dan cakap untuk berbicara. Di dalam Amsal 31 ayat yang ke-8, bukalah mulutmu untuk orang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau bukanlah kita mencampuri urusan orang lain, tetapi yang Tuhan mau supaya kita belajar untuk dapat menolong bagi orang lain, bahkan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan saat ini kita mau belajar bersama-sama, bukan saja melalui perkataan, tetapi melalui tindakan juga. Mau menjadi saksi? Perkataan yang sangat sederhana, tetapi inilah yang kadangkala membuat kita terjebak dengan hal ini. Membuat kita kadangkala kita merasa kesulitan akan hal ini. Kita perlu belajar. Bapak Ibu, kita juga perlu berubah. Mari Bapak Ibu. Seorang anak akan meniru kebiasaan orang tuanya. Ketika anak masih kecil, dia akan melihat ketika dia mempunyai masalah, dia akan datang kepada orang tuanya. Dan dia ingin sekali untuk dapat ada jalan keluar di dalam masalahnya. Ketika orang tuanya mampu untuk menolongnya, maka si anak ini akan memfavoritkan, membuat kadangkala berpikir bahwa orang tuaku jago, pintar. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi,
kita dituntut pula untuk menjadi teladan. Yang terutama adalah di dalam keluarga kita. Menjadi teladan bagi istri, bagi suami, bagi anak kita. Melakukan yang terbaik. Demikian juga kita menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Apakah masih pengen menjadi saksi? Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu. Tetapi kita harus tetap berjuang untuk menjadi teladan. Ketika kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus pun, Bapak Ibu, bukan saja kita pandai berbicara, mengerti firman Tuhan, tetapi kita juga harus dapat melakukannya dan menjadi teladan bagi orang lain. Apalah untungnya jikalau Bapak Ibu dikenal banyak orang, Bapak Ibu adalah orang yang baik, tetapi di dalam rumah, di dalam keluarga, Bapak Ibu tidak ada damai sejahtera. Menjadi teladan itu bukan saja untuk orang di sekitar kita, teman kita atau tetangga kita, rekan sekerja kita. Yang terutama adalah di dalam keluarga kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Satu Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini ayat ini sangat lengkap Bapak Ibu. Artinya bahwa di dalam kita, setiap kita, saya dan Bapak Ibu semuanya, percaya Bapak Ibu, untuk menjadi teladan, itu yang kita harus lakukan adalah semuanya, bukan saja perkataan kita, tetapi tingkah laku kita. Memang sulit Bapak Ibu. Jangan sampai kita pandai cakap berbicara, tetapi untuk melakukannya kita tidak bisa. Pagi ini saya dan Bapak Ibu, kita semua belajar Bapak Ibu. Dan hari ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih. Ini berbicara hal yang luar biasa. Dalam kesetiaan dan kesucian. Bapak Ibu, semua aspek kehidupan kita itu yang dituntut supaya kita menjadi saksi. Hal yang memang tidak mudah untuk dilakukannya. Tetapi ketika kita mau berjuang, di situ pertolongan Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melakukannya. Ketika kita mau berjuang di dalam segalanya, berjuang di dalam melakukannya, bahkan mungkin berjuang dan kita gagal dan kita berjuang lagi, Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita. Mau menjadi saksi? Mari di penghujung tahun ini kita mereview kehidupan kita. Apakah kita di tahun ini sudah menang di dalam menahan segala emosi kita,
menahan segala perkataan yang tidak baik, menang terhadap setiap masalah demi masalah kita, atau bahkan kita juga sudah menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita belajar bersama-sama. Mari katakan dalam hati bahwa aku mau menjadi saksi. Bukan saksi tentang kelemahan, bukan saksi tentang kehidupan yang tidak baik dari teman, tetangga, atau keluarga kita, tapi menjadi saksi bagi Tuhan untuk dapat memberkati orang lain, dapat memberikan semangat bagi orang lain. Memberikan semangat bagi orang lain, bukankah itu juga memberikan semangat bagi kita? Memberikan teladan bagi orang lain, bukankah kita juga melakukan hal yang baik dan kita justru menjadi seorang pemenang? Kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Mari kita akan menjadi saksi, mengubah hidup kita. Bapak Ibu, kegagalan bukanlah akhir daripada segalanya, tetapi kegagalan adalah guru yang terbaik untuk kita dapat melakukan pembenahan di dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, jangan takut untuk kita gagal melakukan hal yang terbaik. Jangan takut untuk kita menjadi teladan dan gagal bagi orang lain. Tapi ketika kita mau berjuang dan berjuang lagi, percayalah, Tuhan akan memberikan kemampuan. Tuhan akan memberikan pertolongan. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan Bapak, Ibu, dan saya tidak sendirian. Ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi saksi bagi Kristus, yaitu menjadi teladan baik dalam perkataan, baik dalam tingkah laku, baik di dalam kasih, dan dalam kesetiaan juga kesucian. Mari kita senantiasa belajar membuka mulut, mengambil keputusan yang adil, dan memberikan kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Artinya bahwa bukan orang yang lemah kita tindas, kita memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi hal ini, mari tetap bersikap yang baik, menghargai, menghormati orang lain. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mau belajar, mau menjadi saksi Kristus, mau menjadi teladan. Puji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, Bapak Ibu. Pagi ini percayalah, ketika kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, ketika kita mau belajar terus untuk menjadi saksi, di situ pertolongan Tuhan nyata. Berkat Tuhan akan senantiasa menghampiri kita, dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan kekuatan, memberikan pengertian di dalam kehidupan kita. Bukan saja Bapak Ibu, tetapi saya juga. Tuhan akan menolong kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah ingatkan kami di dalam segala aktivitas kami Tuhan,
Kami percaya ketika kami mau duduk diam, kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat menjadikan dasar di dalam segala aktivitas kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa tetap Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kota kami Surabaya, banjir di desa Sitiarjo, kota Malang Tuhan, gempa Cianjur, anak-anak Tuhan yang ada di sana dan COVID varian baru. Tuhan, kami percaya ketika anak-Mu berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, di situ tangan Tuhan senantiasa ada untuk menolong kami, menolong bangsa kami, menolong kota kami Tuhan, dan memberikan semuanya menjadi baik Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, ketika kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia, khususnya GSJ Ebenezer dan satelit-satelitnya Tuhan, beserta Om Akayatu sebagai penasehat, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Triyogo Tuhan, dan juga majelis gereja, staf pastoral, pengerja area, dan komisi, sekolah minggu, sekolah THB Tuhan, pembangunan gereja, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan akan tolong kami, semuanya Tuhan tolong. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami, memberikan Tuhan berkat atas semuanya Tuhan. Tuhan tolong GSJ Ebenezer ini Tuhan. Tuhan berkati gembala kami ini, semua pastoral beserta keluarganya, majelis gereja bersama keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap komisi-komisi, wilayah-wilayah, area-area Tuhan, kami bawa setiap anak-anak-Mu yang melayani, kami bawa keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya, Tuhan tolong, Tuhan entar, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu ini, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk pembangunan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan terus campur tangan, dana-dana yang ada kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pengerja-pengerja yang ada yang bertugas untuk membangun gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga untuk ibadah-ibadah yang ada di GSJ Ebenezer dan satelit-satelitnya, baik doa pagi, baik persekutuan-persekutuan HF, baik Tuhan doa malam, bahkan ibadah minggu Tuhan, pagi, siang, sore Tuhan, kami bawa sekolah minggu juga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus campur tangan, Tuhan berkati setiap ibadah-ibadah yang ada. Kami percaya Tuhan akan senantiasa campur tangan. Tuhan berkati setiap pengerja-pengerja yang terlibat di dalam ibadah-ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan urapi mereka Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan campur tangan atas setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang saat ini lagi menyaksikan ibadah doa pagi ini secara streaming Tuhan, melalui YouTube GSJ Ebenezer Tuhan. Kami bawa semuanya Tuhan. Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa juga turut menjamah setiap anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, campur tangan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Mungkin saat ini jemaat-Mu Tuhan mengalami sakit penyakit, yang bergumul tentang ekonomi, kekurangan Tuhan, yang bergumul saat ini tentang masalah keluarga Tuhan, yang bergumul melalui Tuhan pekerjaan dan usahanya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk dapat menjangkau, menolong
anak-anak-Mu ini Bapa. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini terganggu ekonominya Tuhan, kesehatannya Tuhan, kami bawa Tuhan jamah. Tuhan yang terganggu ekonominya Tuhan saat ini, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan. Yang saat ini bergumul untuk usaha dan pekerjaannya Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya pekerjaan usahanya akan semakin hari semakin maju Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan. Yang bergumul untuk keluarganya, di dalam masalah keluarga, Tuhan, ketika anak-Mu berseru di dalam nama Tuhan Yesus, di situ ada pemulihan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa ada menghampiri kami, menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan, segala aktivitas kami yang saat ini ada Tuhan, dan berharap tangan kuasa Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ketika tangan Tuhan menyertai kami, Tuhan, berkat Tuhan juga akan turun atas kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kami akhiri doa pagi pada pagi ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan sudah turun atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan meninggalkan persekutuan kami pada pagi hari ini. Ketika kami mengangkat tangan, kami percaya Tuhan akan turun tangan atas kami untuk memberkati kami. Bapak Ibu, angkatlah tangan di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Percayalah ketika Bapak Ibu mengangkat tangan, mengangkat iman pada pagi hari ini, tangan Tuhan turun atas kita untuk memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dan kasih sayang Tuhan Yesus yang senantiasa disediakan untuk kita akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Dan kuasa Roh Kudus yang memberkati kita di dalam kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan penghiburan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan dan usaha kita. Mulai pagi hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Percayalah, hari ini Tuhan akan menjadikan semuanya baik. Tuhan memberkati.